pembahasan-pembahasan yang ngalor ngidul itu sebaiknya tidak perlu kita pikirkan gitu. Artinya di sini ya haknya saudara Farhad ingin melaporkan saya ke KAI karena saya dianggap mungkin melanggar etik ya kan sebagai lawyer, ingin melaporkan saya ke Polda Metro Jaya dan sudah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Bunda Elsa juga sudah melaporkan saya ke Polres Jakarta Selatan. Tapi itu bagian daripada konsekuensi kerja atau profesi seorang lawyer ya. Namun saya juga besok dengan tim lainnya akan melaporkan juga, lapor balik ya, satu laporan lagi, termasuk beberapa orang yang akan kita laporkan besok ke Polda Metro Jaya. Ya, jadi ada laporan lagi yang akan menyusul. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan atau menghina ya setiap pernyataan saya di media sosial maupun media pribadi saya. Saya selalu mengedepankan ajas presumption of innocence ya, dengan mengutamakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim ya, pasal 8 ayat 1. Jadi setiap orang ya yang dinyatakan bersalah, tersangka, yang dinyatakan tersangka ya kan, yang dinyatakan terdakwa, lalu tertuduh ya, itu belum bisa dikatakan orang yang bersalah. Orang yang bersalah itu adalah orang yang telah diputus dan divonis oleh hakim berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap. Karena hukum adalah ilmu yang tidak pernah pasti. Hukum adalah ilmu yang tidak pernah pasti dan diwajibkan memastikan hal yang tidak pasti. Jadi saya tidak pernah akan baper apa yang dikatakan oleh saudara Farhad Abbas. Saya dibilang pengacara debt collector, preman, gondrong-gondrong gak bermartabat dan lain-lain. Saya tidak baper karena saya sadar di dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang saya bilang tadi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim pasal 8 ayat 1 ya. Jadi semua orang yang tertuduh, semua orang yang tersangka, semua orang terdakwa wajib tidak boleh dipersalahkan sebelum ada putusan pengadilan. Nah, dasar dari itu, makanya saya mengedepankan ajas presumption of innocence. Dan saya tidak baper. Farhad ngata-ngatain saya gondrong begini, inilah, begitulah. Dan Farhad juga mau melaporkan saya ke KAI. Monggo kesel. Bila perlu Farhad dalam doanya laporkan saya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa saya telah menyakiti Farhad. Tapi saya bukan pengacara yang baper. Saya gitu. Saya udah tahu kok tipe-tipenya Farhad Abbas ini kan tipe-tipe baper. Dikit-dikit lapor sana, lapor sini. Ya kan, berapa kali sih Farhad Abbas ingin menjatuhkan kawan-kawan pengacara lawannya ketika dia udah kalah debat, pasti larinya ke KAI. Rasman Arif Nasution tuh korbannya Farhad Abbas. Sampai dia dipecat dari KAI dan lain-lain. Buktinya sekarang di SP3 oleh Mabes Polri dilaporkan ijazah palsu. Gitu. Ini karena saudara Farhad Abbas tidak mengerti konstruksi hukum. Jadi makanya sering pergerakannya itu membuat kita lucu gitu loh. Membuat tertawa tidak. Bukan bermaksud untuk menghina, tetapi kita merasa jadi lucu gitu. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit ngadu, tapi laporannya itu laporan subir semua. Contoh sekarang Undang-Undang ITE. Saya dilaporkan dengan dugaan prasangka apa? Dengan tuduhan apa? Deliknya apa? Saya semua dalam wawancara saya selalu mengedepankan ajas presumption of innocence. Saya selalu bilang patut diduga. Ya. Ini sama saja seperti rampok, ini sama saja seperti itu kan bahasa sama saja, ya. Jadi artinya di sini semua berbahasa itu dilapisi undang-undang. Saya tahu ketika saya berbicara di media, saya mempunyai hak prerogatif sebagai narasumber untuk berpendapat, ya. Ada Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers di situ. Saya bisa berbicara ketika saya salah dalam berbicara, ada pasal 3, pasal 4 untuk memperbaiki pembicaraan saya. Dan Farhad Abbas harus bersomasi perusahaan media tersebut, gitu loh. Dan harus juga memsomasi perusahaan media saya karena saya adalah seorang wartawan, gitu loh. Saya seorang wartawan yang punya perusahaan media, sudah belasan tahun saya punya perusahaan dan saya sudah menjadi wartawan lama. Artinya di sini mau undang-undang yang mana yang mau dipakai Farhad Abbas, gitu. Ditambah lagi ada SKB 3 menteri mau melaporkan saya undang-undang ITE. Tambahan lagi ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di situ ada pasal
pasal-pasal di dalam KUH Perdata 1238 tentang surat kuasa. Terlalu banyak lapisan hukum saya, lapisan undang-undang saya di badan saya ini. Terlalu banyak Farhad Abbas untuk menerobos itu. Jadi Farhad Abbas mau melaporkan saya dari segi yang mananya. Saya sudah mengedepankan presumption of innocence. Gitu loh. Buat apa menjadi public figure kalau tidak menerima konsekuensi itu? Dikit-dikit baper ngadu, dikit-dikit baper ngadu. Ya, ngapain ngadu? Orang kita ini pekerjaannya lawyer kok. Di situ ada undang-undang yang melapisi kita. Gitu. Buat apa kita ngadu? Ya. Jadi saya udah menerima konsekuensinya. Silakan Farhad Abbas melapor ke markas. Saya bilang, ya, kalau kurang puas lapor aja pada Allah SWT. Ya, berdoa dalam sholatnya, lapor. Gitu. Ya, yang kedua, perlu saya ingatkan, ya, laporan saya 220, ya, itu masuk karena analisa daripada analisa yuridis daripada para penyidik, ya, bahwa saya bilang ini orang tidak tahu konstruksi hukum, gitu loh. Lapor-lapor tanpa somasi terlebih dahulu, padahal saya sudah mensomasi dia. Saya diperintahkan oleh kuasa, baik lisan maupun tulisan, ya, di dalam kuasa itu tertera kewenangan-kewenangan saya sebagai pengacara. Saya disuruh berbicara di media sosial, ada tertuang dalam kuasa. Semua, ya, praduga Farhad Abbas mengambil uang 30 miliar dan lain-lain, itu bukan berdasarnya dari saya. Saya ini pelaksana kuasa berdasarkan keterangan daripada klien saya. Gitu loh. Saya disuruh bicara sama klien saya. Jadi kalau saya disalahin lucu gitu loh. Berarti nggak ngerti konstruksi hukum. Gitu. Saya ini seorang pengacara yang disuruh berbicara. Gitu. Dan waktu pertama kali saya somasi Farhad Abbas, baik lisan maupun tulisan, ya, melalui media, saya sudah berbicara sama Farhad Abbas, izin Tum. Saya dapat kuasa, izin ini somasi saya. Bagaimana? Maksud saya tuh Farhad Abbas berbicara sama saya, ketemu gitu loh. Tadinya, karena saya kan menganggap beliau ini kan kenal lah di media sosial, ya. Kita pernah beberapa kali bertemu di Polda dan lain-lainnya. Artinya saya masih menghargai beliau, tapi tahu-tahu beliau langsung menjustifikasi saya. Anda memfitnah saya, besok saya lapor dan lain-lain. Tahu terbit surat laporannya gitu loh. Nah, hal inilah yang membuat saya nggak terima loh. Kok begini caranya? Harus kan berbicara. Firdaus, klien kamu itu salah. Si Andi pun saya marahi. Tanya Andi, Mr. Action, saya marahi. Andi, kamu jangan begitu, Di. Kamu di media sosial jangan begitu. Itu seorang pengacara. Kamu jangan sembarang ngomong, Di. Tanya Andi. Wallah. Saya marahi si Andi. Makanya Andi sekarang udah mulai berkurang dia berbicara di media sosial keras. Saya bilang, Andi, kalau saya sudah masuk kamu jangan dah gitu. Itu rekan saya. Tolong Andi jangan kasar-kasar kayak gitu. Anda langsung menjustifikasi. Tidak mengedepankan ajas presumption of innocence. Saya selalu bilang begitu, Andi. Andi sekarang sudah mengurangi perkataan-perkataan yang tidak berkenaan lah gitu. Artinya di sini saya sudah mencoba untuk memprotek agar alurnya ini sudah berjalan dengan rule-nya gitu loh. Saya juga tidak mau dibilang oleh Bunda Elsa Sharif atau Bung Farhad Abbas ini saya tidak profesional gitu. Makanya saya bilang tadi di sini saya sudah mensomasi baik lisan maupun tulisan. Saya ini perintah kuasa dan apa yang saya somasikan itu di media sosial tidak ada penghinaan. Itu semua saya bacakan isi somasi yang dituliskan oleh kantor hukum Raidin Anom and Partner. Tidak ada penghinaan-penghinaan saya. Saya selalu mengedepankan patut diduga asas presumption of innocence. Saya sekali bisa bilang, kita ini ada dalam lingkup Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, pasal 8 ayat 1. Ketika kita dituduh, ketika kita disangka, ketika kita didakwa, kita belum bersalah. Kecuali ada putusan hakim yang ingkrah. Itu pun dalam putusan hakim pertama kali, ya, kita belum bisa dikatakan ingkrah. Masih ada upaya banding, kasasi, sampai ke PK, ya, administrasi hukum P53. Artinya di sini kita jangan berburuk sangka pada kawan. Saya selalu menghargai saudara Farhad Abbas. Saya selalu bilang bla bla. Adapun teori-teori kami di dalam media sosial, ya Bung Farhad Abbas kan udah lama di media sosial. Masa nggak ngerti sih trik-trik begitu, gitu loh. Masa iya sih saya tega menghancurkan kawan? Nggak mungkin lah. Tetapi saya tidak bisa bersekongkol saudara Farhad Abbas. Saya profesional dalam membela klien saya. Sampai saya diapain pun oleh Farhad Abbas, saya akan tetap melawan saudara Farhad Abbas. Karena itu konsekuensi saya memegang klien. Dan saya adalah pengacara yang tidak pernah berkolaborasi dengan pengacara lain, ya untuk bersekongkol menjolimi kliennya. Saya nggak mau Farhad Abbas. Jadi saya konsekuensinya adalah, ya saya siap diapain oleh Farhad Abbas, siap oleh Bunda Elsa Sharif, siap. Yang penting selama saya masih ada kuasa. Begitu ya. Nah, terkait masalah
Bunda Elsa Sarip katanya sudah memiliki surat-surat dokumen lengkap terkait dengan pernyataan daripada Mr. S ya, klien kami ya, dengan istrinya atau saudara Andi akan mempersiapkan ya, Bunda Elsa Sarip akan mempersiapkan bantahan-bantahan karena dia merasa ini uangnya adalah uang operasional pengacara. Jadi maaf ya saudara Farhad Abbas, saya ketika mendengarkan pertama kali cerita saudara S ya dengan saudara Andi, saya terperangah ketika dia cerita. Ini versi dia ya, versi mereka. Saudara Elsa Sarip dan saudara Vidi Galenso Sarif ya menghubungi dan meminta untuk memindahkan uangnya ke Elsa Sarip untuk menghindari sitaan atau blokiran daripada penyidik ya. Akhirnya ditransferlah 39 miliar sekian ya. Lalu menurut mereka katanya saudara Farhad Abbas menerima cash, mereka ada buktinya katanya. Artinya mereka juga siap membantah semua dalil-dalil hukum Bunda Elsa Sarip dengan saudara Farhad Abbas kan gitu. Tetapi di luar itu juga ada uang yang di luar dugaan saya muncul ya, dan itu ada dokumennya juga untuk dibawa nanti ke pihak penyidik. Mereka akan bawa semua gitu ke pihak penyidik. Ada dokumennya juga. Jadi perkataan-perkataan mereka ya disampaikan ke saya disuruh menyampaikan ke media sosial, ke publik. Karena ini kalau memang benar, ini satu kejahatan. Satu kejahatan dari seorang oknum pengacara yang luar biasa. Kliennya sedang membutuhkan perlindungan hukum tetapi dizalimi. Ya terlepas itu uangnya uang apa ya, kita nggak tahu ya uang apa. Karena putusan pengadilannya Mr. S ini tidak bersalah. Ya atas tuduhan-tuduhan investasi bodong dan lain-lainnya. Gitu. Dijilid biar cepat ya. Jadi Mr. S ini dia putusan pengadilannya ada kok. Dia tidak bersalah. Gitu loh. Dan saudara Farhad sendiri sudah mengakui tadi bahwa diputus di tengah jalan Bunda Elsa Sarip. Kenapa diputus tengah jalan? Harusnya ada something di situ, ada pertanyaan besar di situ. Kenapa seorang lawyer profesional seperti Bunda Elsa Sarip diputus di tengah jalan? Harusnya kalimat diputus tengah jalan tidak diutarakan di publik, itu kan memalukan. Seorang lawyer yang diputus oleh kliennya. Artinya prasangka ini ada keterkaitannya antara uang yang 69 miliar dengan uang yang sekian M yang di luar daripada 69 miliar ini, ya. Ada keterkaitannya, orang kecewa. Dan menurut klien saya, Bunda Elsa Sarip itu tidak mengurus sampai akhir persidangan. Bahkan pra peradilannya pun tidak diurus. Uang pra peradilan sudah diambil. 3 miliar rupiah, ada buktinya. Betapa besarnya pra peradilan, biaya pra peradilan untuk seorang Bunda Elsa Sarip. Tapi nggak ada masalah kalau itu dikerjakan. Ini nggak dikerjakan, Pak. Ini nggak dikerjakan, Pak. Kasihan betul orang itu, Pak. Orang yang sedang membutuhkan perlindungan hukum, Pak. Gitu. Artinya di sini kita jangan sampai terbawa baper ya, gara-gara kita melihat orang itu terkesan dia tuh orang jahat, atau kita ikut menjustifikasi sedunia bahwa itu orang jahat. Tidak, putusan hukum yang memastikan itu, yang memutuskan itu putusan hukum yang ingkrah. Gitu. Artinya di sini kita tidak bisa juga mengatakan bahwa si S ini salah karena dia telah menipu orang banyak. Buktinya dalam putusan investasi bodongnya tidak terbukti. Gitu. Kita kan orang hukum. Kita walaupun merupakan ajas presumption of innocence, kita juga tetap juga memakai akal sehat. Bagaimana caranya kita bisa bersama-sama mencari masalah ini gitu, mencari win-win solution terhadap masalah ini, bukan mencari pembenaran dengan melaporkan saya, ya kan? Saya juga punya hak untuk melaporkan gitu loh. Dan lantas tadi koar-koar katanya sudah diperiksa oleh polisi. Ya diperiksa nggak ada masalah. Itu bagian dari administrasi hukum, bagian daripada proses KUHAP, bagian daripada proses Perka Polri. Jadi saya tidak pernah itu menyanggah masalah itu. Saya tidak pernah menyanggah. Artinya di sini perlu dicatat oleh saudara Farhad Abbas ya, bahwa setiap jasa hukum harus dituang di dalam surat pernyataan sesuai dengan amanah pasal 21 Undang-Undang 18 tahun 2003 dan amanah pasal 1320 KUH Perdata tentang perjanjian. Jika itu tidak dituangkan secara gamblang, maka itu uang klien harus dikembalikan. Itu saja. Jadi artinya kita jangan pernah berdalih-dalih terus gitu loh. Dalih ini, dalih itu, dalih saya melanggar etik dan lain-lain. Ya, silakan aja lah. Saudara Farhad Abbas, silakan laporkan saya di mana aja, silakan ya, karena saya bukan pengacara baper. Saya dikatain pengacara gondrong nggak jelas, gondrong dangdut, kolektor dan lain-lain. Saya nggak marah kok. Itu bagian daripada
tugas saudara Farhan ya untuk membela Bunda Elsa Farid ya sebagai kliennya ya. Jadi gak ada masalah. Jadi kita ini nggak usah malu gitu loh. Nggak usah malu. Kalau kita nggak melakukan, ngapain kita malu? Gitu loh. Buat apa malu? Ini kasusnya udah terang benderang kok. Kan kita bukannya kita sekarang ini sudah mengedepankan sistem no viral no justice kan? Kan Farhad Abbas sendiri yang berbicara. No viral no justice. Tapi giliran orang viralin kok ngambek gitu loh. Baper banget gitu. Jadi harus benar-benar sesuai dong. Equal dong. Equality before the law gitu loh. Jangan Anda aja yang mau dihargai dengan proses hukum, tapi kita ketika mengikuti bahasa Anda, gitu loh. Jadi jangan mau menang sendiri gitu. Jadi maksud saya di sini, saya nggak akan pernah menyerah, saudara Farhad Abbas. Selama saya memegang surat kuasa, ingat, saya tidak akan pernah mundur, walaupun Anda berkelompok dengan pengacara manapun. Ingat, saya tidak pernah, saya tidak rame-rame, saudara Farhad Abbas. Saya hanya bertiga. Ya. Di dalam kuasa hukum itu saya hanya bertiga. Tadinya ada Hermanto, tapi kan Hermanto kita anggap ini konflik. Saya nggak enak sama Farhad Abbas. Saya bilang Raidin Anom nggak enak saya sama Bang Farhad Abbas. Kenapa? Karena beliau biar gimana timnya dia. Saya nggak mau. Tolong dikeluarin Hermanto. Akhirnya Hermanto dikeluarkan oleh Bang Raidin Anom. Kita hanya bertiga. Saya, ya, Bang Raidin Anom, dan Saudara Herman. Hanya 3 pengacaranya. Tidak ada yang lebih. Jadi kalau kamu mau keroyok saya Farhad dengan 200 pengacara, 1000 pengacara silakan. Saya tunggu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman, luar biasa ya. Makasih Bang Firdaus, luar